Sampurasun, ngapunten sederek sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Semoga hati kita selalu tentrem dan bahagia dimanapun kita berada. Kadang kita lupa bahwa sekecil apapun kebiasaan sehari-hari bisa memengaruhi rezeki, kesehatan, dan ketenangan batin kita. Saya jadi teringat pesan Simbah dulu. Beliau sering mengingatkan kalau mandi itu bukan cuma soal membersihkan badan, tapi juga membersihkan energi. Coba pikir-pikir, apakah kita sering asal mandi tanpa memperhatikan waktunya, lalu bertanya-tanya kenapa merasa capek atau sial terus? Nah, di sini saya mau berbagi cerita soal pentingnya waktu mandi yang tepat, karena ternyata ada banyak petuah lama yang bisa kita pelajari. Masya Allah, kalau dipikir-pikir mandi itu gampang, tapi kok bisa banyak aturannya, ya? Saya sendiri dulu sempat nggak percaya dan menganggap itu hanya mitos semata. Ternyata setelah saya coba patuhi, rasanya beda juga di hati. Seperti ada ketentraman yang menenangkan ketika kita mengikuti nasihat leluhur, walaupun kadang kita nggak langsung paham alasannya. Tapi memang seringkali penjelasan mereka itu baru masuk akal setelah kita alami sendiri. Mungkin sekarang kita bertanya, memangnya mandi di waktu tertentu saja bisa ngaruh sedemikian rupa? Saya pernah mengobrol dengan tetangga yang juga percaya kalau waktu mandi itu punya pengaruh besar. Dan dia sharing pengalaman hidupnya. Katanya, dulu dia sering mandi sembarangan jam, terus dia merasa seperti kehilangan semangat dan sering sakit-sakitan, padahal secara medis baik-baik saja. Lalu ketika mulai rajin mengikuti nasihat orang tua soal jam mandi, tiba-tiba keberuntungan datang bertubi-tubi, bahkan usaha jualannya laris manis. Kita mungkin akan bilang, kebetulan kali. Tapi siapa tahu memang benar adanya kalau energi yang bersih dan selaras bisa menarik hal-hal positif. Namanya juga usaha ya. Setidaknya kita ikhtiar menjaga diri dan merawat energi baik. Sebenarnya bukan cuma sekadar rezeki, kesehatan juga erat kaitannya dengan kebiasaan mandi kita loh. Ada orang yang suka mandi di tengah malam, tetapi paginya malah pegal-pegal, entah masuk angin atau meriang, dan efeknya bisa merembet ke suasana hati yang jadi murung. Kalau suasana hati murung, pekerjaan jadi berantakan, akhirnya kita menyalahkan keadaan, padahal mungkin cuma salah timing mandi. Itulah mengapa kita perlu menggali lagi ajaran leluhur, karena biasanya yang mereka ajarkan sudah teruji oleh waktu, bahkan sebelum kita lahir. Jadi mari kita sama-sama belajar memahami dan mencoba menerapkan pengetahuan ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu ingat bahwa segala sesuatu harus diimbangi dengan logika dan keyakinan. Tidak masalah jika ada yang menganggapnya sekadar mitos. Tapi, kalau kita ingin mencoba dan merasakan sendiri, kenapa tidak? Saya pribadi percaya bahwa setiap tindakan memiliki energi tersendiri, dan mandi pun bukan sekadar membersihkan kotoran di tubuh, tapi juga membersihkan aura negatif. Kalau kita mandi di jam yang tidak tepat, bisa jadi kita malah mengambil sisa-sisa energi buruk dari alam sekitar. Jadi, yuk kita lanjutkan untuk memahami lebih dalam waktu-waktu yang konon pantang dijadikan waktu mandi. Bicara soal energi alam, saya jadi ingat obrolan dengan Mbah Putri yang suka nyeritain tentang getaran semesta dan pengaruhnya ke tubuh manusia. Menurut beliau, setiap pergantian waktu dalam satu hari itu punya frekuensi tertentu yang bisa kita manfaatkan atau justru merugikan, tergantung bagaimana kita bersikap. Mandi itu katanya bukan hanya meresap air ke dalam pori-pori, tapi juga meresap vibrasi yang sedang dominan saat itu. Makanya kita harus cermat. Kalau pas frekuensinya bagus, mandi bisa memurnikan energi kita dan bikin aura semakin cemerlang. Tapi sebaliknya, kalau frekuensinya jelek, bisa bikin kita ketempelan energi negatif. Nah, makanya dulu para leluhur suka memberi saran tertentu terkait jam-jam mandi supaya selaras dengan semesta. Saya pun sempat mikir, kok bisa ya alam semesta punya frekuensi tertentu? Apa nggak berlebihan? Tapi ternyata kalau kita ingat fenomena pasang surut air laut yang dikendalikan gravitasi bulan, itu saja sudah membuktikan betapa kuatnya pengaruh alam pada air. Tubuh kita kan mayoritas terdiri dari air juga. Jadi wajar kalau kita pun gampang terpengaruh oleh dinamika alam. Mandi di saat yang kurang pas bisa memicu ketidakseimbangan di tubuh dan jiwa, dan akhirnya berpengaruh ke kesehatan dan nasib kita. Jadi, mungkin ada benarnya juga kalau orang Jawa zaman dulu begitu perhatian sama waktu dan suasana alam ketika mau mandi. Sekarang masalahnya kita hidup di era modern yang serba cepat, dan kadang waktu mandi kita kapan sempat saja, betul tidak? Kita bangun pagi, buru-buru mandi biar nggak telat kerja.
Kadang malah mandi jam 4 subuh atau setengah 5, padahal masih gelap. Lalu pulang kerja larut, kalau lagi gerah langsung mandi di tengah malam tanpa mikir efeknya. Pokoknya asal bersih, terus tidur. Seringkali kita lupa atau bahkan nggak tahu kalau kebiasaan itu menurut leluhur adalah kebiasaan yang kurang baik karena bertentangan dengan ritme alami tubuh dan alam. Tapi ya begitulah hidup. Kita kadang baru menyadari setelah merasakan efek negatifnya. Bisa jadi saat ini banyak dari kita yang merasa kurang beruntung atau sering sakit-sakitan, padahal rajin berdoa dan olahraga. Ternyata ada aspek kecil seperti waktu mandi yang kita abaikan. Padahal menurut ilmu kejawen, hal-hal yang tampaknya sepele justru bisa berdampak besar. Nah, disinilah kita butuh kesadaran untuk menyeimbangkan diri dengan alam. Minimal, kita coba dulu beberapa saran jadul ini. Siapa tahu ada perubahan positif. Seperti kata pepatah, sing penting usaha. Dan usaha menjaga harmoni dengan alam salah satunya melalui mandi di waktu yang pas. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan soal detail waktu-waktu terlarang itu. Omong-omong, saya jadi teringat kata orang tentang energi matahari, bulan, dan planet lain yang memengaruhi tubuh manusia. Kalau kita mandi saat energi belum stabil, mungkin kita malah mengumpulkan energi negatif yang bikin sial atau kesehatan terganggu. Sebenarnya, bukan maksud menakut-nakuti, tapi kalau kata Simbah, eling lan waspada, kita harus sadar dan hati-hati dalam segala hal. Nah, kita akan bahas satu persatu waktu terlarang itu, supaya jelas, biar kita bisa mengambil sikap yang bijak. Jangan lupa, kalau mau lebih khusyuk, bisa lo kita tambahkan niat baik saat mandi biar makin mantap bersihnya di luar dan di dalam. Sekarang kita masuk ke waktu terlarang pertama, yaitu mandi di waktu subuh buta ketika langit masih gelap gulita dan ayam pun belum berkokok. Kita kadang nekat mandi jam 3 atau jam 4 pagi, soalnya mau kejar waktu, tapi konon itu bisa bikin badan kita rentan diserang penyakit. Katanya, udara dingin di jam segitu memang masih menyimpan energi lembab yang kurang bersahabat bagi tubuh, apalagi kalau kita belum sempat pemanasan atau minum air hangat dulu. Saya pernah dengar cerita orang yang sering mandi subuh buta itu. Dia sering dapat masalah, mulai dari sering sakit kepala, rezeki seret, sampai barang-barang di rumahnya cepat rusak. Loh, kok seram ya? Entah ini kebetulan atau memang sudah ketentuan alam, tapi mending kita waspada. Meski terdengar mistis, saya pernah tanya ke guru spiritual yang bilang, waktu subuh buta adalah waktu alam melakukan transisi energi dari malam ke pagi, jadi belum stabil. Di saat inilah, tubuh kita yang masih setengah mengantuk dan sistem kekebalan belum optimal, malah dipaksa kena air dan suhu dingin. Kalau keseringan, daya tahan tubuh bisa menurun, dan ujung-ujungnya kita jadi gampang terserang penyakit. Hal ini bisa merembet ke pikiran juga, karena saat tubuh tidak fit, pikiran kita jadi negatif, lalu menular ke rezeki. Saya jadi mikir, ya mungkin benar, soalnya kalau lagi sakit kita sulit bekerja optimal, akhirnya rezeki juga terhambat. Jadi, bukannya melarang mandi pagi. Tapi mungkin kita sebaiknya tunggu sampai menjelang matahari sedikit terbit, atau minimal setelah fajar benar-benar datang. Kalau kita memang harus berangkat dini hari, setidaknya hangatkan badan dulu, minum yang hangat, dan atur suhu air agar tidak terlalu dingin. Jangan lupa berdoa juga, karena selain usaha lahir, kita perlu dukungan batin untuk menjaga energi positif. Kadang saya mikir, lah kalau jam kerja kita dimulai jam 5 pagi, gimana dong? Ya, namanya kita beradaptasi saja. Mungkin kita cari celah waktu yang lebih aman, atau minimal menjaga niat dan kondisi badan agar tetap prima. Sebab, sering sekali kita melihat orang yang terlalu memaksakan diri mandi subuh buta setiap hari, akhirnya malah sering jatuh sakit di kemudian hari. Belum lagi soal rezeki yang seret, tapi itu kembali ke keyakinan masing-masing, karena saya yakin tiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Namun, tak ada salahnya mengikuti saran leluhur, toh ini demi kebaikan kita juga, betul tidak? Terkadang hal-hal sederhana semacam ini lebih mudah kita terima kalau kita sudah melihat buktinya. Jadi daripada penasaran, mending kita coba hindari mandi di waktu subuh buta, lalu rasakan bedanya dalam jangka panjang. Kalau kita tetap ngeyel dan merasa baik-baik saja, ya silakan. Wong semua pilihan ada di tangan kita kok. Tapi jangan kaget kalau nanti ada kejadian aneh. Misalnya tubuh sering pegal, pikiran sering mumet, atau rezeki seret. Bisa jadi itu bukan kutukan, tapi sinyal bahwa tubuh kita tidak selaras dengan ritme alam. Jadi sekali lagi ini hanya petuah dari simbah-simbah, kita boleh percaya boleh tidak. Saya sendiri sih memilih untuk lebih berhati-hati.
Yuk kita lanjut ke waktu terlarang berikutnya, biar pengetahuan kita makin lengkap. Selanjutnya, kita masuk ke waktu terlarang kedua, yaitu mandi saat matahari terbit. Wah, ini juga sering banget kejadiannya loh. Karena kadang kita bangun sedikit kesiangan, terus lihat jam sudah mepet, akhirnya mandi pas matahari baru nongol di ufuk timur. Konon, saat matahari terbit, energi pagi masih beradaptasi dengan udara sekitar, sehingga udara belum stabil dan ada potensi bikin tubuh kita gampang sakit. Kakek saya pernah bilang, kalau mau mandi pagi, sekalian sebelum fajar terang atau setelah matahari agak naik tinggi, jangan pas dia baru nyembul. Saya pun dulu menyepelekan, tapi setelah beberapa kali ngalamin pusing setelah mandi jam segitu, saya jadi lebih hati-hati. Menurut cerita-cerita lama, mandi saat matahari terbit bisa mengundang kemalasan dan energi negatif, sehingga kita justru merasa lesu sepanjang hari. Mungkin terdengar konyol, tapi kalau kita perhatikan, seringkali kalau mandi jam 6 saat matahari mulai benderang, badan malah tambah lunglai, entah kenapa. Saya pernah mencoba, dan rasanya bukannya segar, malah pengen rebahan lagi. Kemudian beberapa pekerjaan terbengkalai. Memangnya hal sepele ini bisa bikin rugi juga, karena kalau kita malas, ya produktivitas menurun. Akhirnya bisa berdampak pada keuangan. Nah, lumayan kan kerugiannya, jadi mending dihindari saja. Ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa energi di bumi sedang mengalami transisi signifikan ketika matahari mulai terbit. Burung-burung baru berkicau, embun mulai menguap, dan suhu udara naik perlahan-lahan. Jadi kondisi ini mengharuskan kita menyesuaikan diri dengan pelan. Kalau tiba-tiba mandi dengan air dingin di momen ini, tubuh kaget, dan imbasnya bisa muncul gangguan kesehatan ringan atau bahkan parah kalau sudah punya riwayat tertentu. Saya ingat betul, teman saya yang sering mandi jam setengah 7 pagi itu, jadi gampang meriang di kantor. Padahal dia berangkat dengan motor. Mungkin kita menganggapnya biasa, tapi kalau itu terjadi terus-menerus, kita sendiri yang merasakan ketidaknyamanannya. Saya pun tidak bermaksud mengada-ada, karena ini toh warisan nasihat dari orang tua yang sudah dijalankan turun-temurun. Kita memang tidak wajib patuh 100%, tapi setidaknya kita tahu kenapa ada larangan ini. Kadangkala ada kejadian-kejadian aneh yang menimpa orang-orang yang melanggar pantangan mandi saat matahari terbit. Misalnya, sering jatuh sial di pagi hari atau barang hilang. Tentu saja kita harus tetap pakai akal sehat, mungkin saja itu betulan, namun jika ingin selamat ya sebaiknya kita hindari. Toh, menggeser waktu mandi sedikit lebih awal atau sedikit lebih siang bukan masalah besar. Yang penting kita nyaman dan sehat. Coba deh, kalau kita mandi sedikit lebih pagi, atau sekalian menunggu matahari agak naik, rasanya lebih segar dan badan lebih siap menghadapi aktivitas seharian. Bukan berarti kita percaya 100% ke tahayul, tapi saya percaya ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan logika modern. Makanya, saya lebih suka ambil posisi aman dengan menjaga kebiasaan mandi di waktu yang disarankan leluhur, ketimbang nekat dan menuai konsekuensi. Semoga kita bisa menyiasati jadwal pagi yang padat tanpa harus mandi di waktu terbitnya matahari. Yuk kita lanjut ke waktu terlarang ketiga, biar lebih lengkap pengetahuannya. Sekarang kita bahas waktu terlarang ketiga, yaitu mandi di waktu zuhur alias tengah hari bolong ketika matahari sedang bersinar terik-teriknya. Katanya, panas matahari di jam 12 sampai menjelang sore itu tidak hanya membakar kulit, tapi juga menyimpan energi kuat yang bisa bikin tubuh kita kaget kalau tiba-tiba disiram air. Apalagi bagi orang-orang yang rentan dengan perubahan suhu drastis, mandi siang bolong bisa memicu pusing dan lemas. Saya ingat betul, zaman kecil saya suka main di sawah terus mandi pas tengah hari, pulangnya malah masuk angin dan demam. Dari situ saya mulai percaya bahwa mandi di tengah hari memang bukan kebiasaan yang bijak. Walaupun zaman sekarang banyak orang yang kerja lapangan, mereka terpaksa mandi siang kalau badan sudah terlalu gerah. Tetapi kalau kondisi memungkinkan, lebih baik diundur sedikit atau dimajukan sebelum panas menyengat. Menurut cerita orang tua, mandi di waktu tengah hari ini juga bisa mengganggu aliran energi di dalam tubuh. Karena saat itu tubuh sedang beradaptasi dengan suhu sekitar yang mencapai puncak panasnya. Kalau kita paksakan, bisa jadi malah energi kita lari nggak karuan. Dan dampaknya adalah rasa letih berkepanjangan. Jadi lebih baik kita cari waktu yang lebih teduh agar manfaat bersih-bersihnya juga lebih maksimal. Ada juga mitos yang bilang kalau mandi saat zuhur itu seperti melawan arus alam yang sedang bersemangat memancarkan panasnya.
Tubuh kita konon jadi seperti menampik semangat siang hari dan berujung kurang semangat dalam bekerja atau beraktivitas. Betul atau tidaknya ya tergantung kepercayaan kita. Tapi saya pernah mengalami. Habis mandi siang, rasanya mau tidur saja padahal kerjaan masih numpuk. Kalau sudah ngantuk berat, otomatis kerjaan terbengkalai, bos marah, rezeki pun seret, lengkap sudah kesialannya. Jadi, mungkin ada benarnya juga untuk tidak sering-sering mandi tengah hari kalau tidak terlalu perlu. Saya ingat pesan almarhum nenek, lebih baik mandi pagi sebelum matahari tinggi atau mandi sore menjelang petang. Tengah hari itu khusus buat istirahat sejenak. Dalam budaya Jawa, tidur siang sebentar atau istirahat memang dianggap perlu untuk memulihkan energi. Jadi mandi siang malah jadi kontraproduktif. Kita bisa mencobanya dengan mengatur jadwal mandi dan lihat apakah tubuh kita merasa lebih bugar dan rezeki lebih lancar. Bisa saja efeknya tidak instan, tapi perlahan-lahan kita akan sadar kalau banyak kebiasaan sepele yang memengaruhi nasib kita. Saya sendiri merasakan sejak mengikuti aturan ini, setidaknya badan lebih stabil dan pikiran lebih segar. Begitulah soal mandi di zuhur yang konon juga bisa menarik kemalangan. Kalau kita pikir, orang Jawa memang banyak simpan larangan yang terkesan aneh, tapi bisa jadi itu cara mereka menghormati ritme alam. Jadi, mari kita coba resapi maknanya. Mungkin di balik aturan ini ada kearifan yang berguna bagi kesehatan tubuh dan kelancaran rezeki kita. Tak perlu kaku, toh kita tetap bisa menyesuaikan jadwal kita sehari-hari. Nah, kita lanjut lagi ke waktu terlarang berikutnya, yaitu mandi sore menjelang maghrib, yang juga cukup sering kita jumpai. Kita lanjut ke waktu terlarang keempat, yaitu mandi sore menjelang maghrib. Saya sering dengar orang tua bilang, wayahe mangkat maghrib, ojo adus ning dalan, yang artinya kurang lebih, kalau sudah menjelang maghrib, jangan mandi sembarangan. Biasanya saat matahari tenggelam, ada peralihan energi besar antara siang dan malam, dan konon makhluk-makhluk halus mulai berkeliaran, sehingga energi negatif lebih mudah menempel. Bukan mau nakut-nakuti, tapi kita juga sering dengar cerita-cerita mistis yang terjadi jelang maghrib kan? Ya, entah itu benar atau tidak, tapi mencegah lebih baik daripada menyesal, kata Simbah. Kalau kita perhatikan, mandi di waktu ini sering bikin tubuh terasa meriang atau kurang fit. Bukan cuma soal angin malam yang mulai berhembus, tapi karena tubuh juga sedang menurun energinya setelah beraktivitas seharian. Lalu kalau ditambah air dingin, bisa-bisa kita langsung menggigil jatuh sakit, apalagi kalau imunitas sedang turun. Saya pernah ngalamin, habis mandi maghrib, kepala pusing sampai malam, dan akhirnya esok harinya terpaksa izin nggak masuk kerja. Ya itu salah saya sendiri sih, nggak dengar-dengaran sama nasihat orang tua. Selain itu, dalam kepercayaan Jawa, menjelang maghrib adalah saat di mana kita sebaiknya sudah mulai berkumpul dengan keluarga di dalam rumah, atau setidaknya bersiap untuk ibadah. Mandi di saat itu malah dianggap mengganggu proses penyerapan energi sore, yang seharusnya menenangkan kita sebelum malam tiba. Beberapa orang bahkan percaya bahwa mandi maghrib bisa membuka pintu rezeki negatif alias kemalangan. Misalnya mudah kecopetan, sering ketimpa musibah kecil, atau sering cekcok dengan pasangan. Ini memang terdengar berlebihan, tapi kalau kita punya pilihan lain, kenapa tidak kita hindari saja? Saya kadang berpikir, mungkin alasan lain adalah karena suhu sore yang berubah cepat menjadi dingin dan lembab. Tubuh kita belum sempat menyesuaikan, terus kita malah mandi, jadilah perpaduan yang kurang harmonis, mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan atau peredaran darah. Apalagi kalau kita tinggal di daerah yang suhunya cukup rendah, risikonya makin besar. Jadi, buat yang masih suka mandi jam 5 atau setengah 6 sore, mungkin bisa dimajukan sedikit jadi jam 4 atau 4:30 sebelum maghrib datang. Kalau terpaksa banget, ya usahakan mandi dengan air hangat dan jangan lama-lama, plus jangan lupa pakaian hangat setelahnya. Ya, namanya kita hidup di zaman sekarang, kadang pulangnya sore banget, terus gerah, mau gimana lagi. Tapi tetap kita berusaha menyesuaikan dengan kearifan ini, karena saya sendiri sudah sering membuktikan kalau mandi maghrib itu nggak nyaman efeknya. Mari kita lanjut lagi ke waktu terlarang kelima, yakni mandi di tengah malam, yang menurut saya juga lumayan bikin bulu kuduk merinding. Selanjutnya, waktu terlarang kelima, yaitu mandi di tengah malam, terutama setelah lewat jam 11 hingga dini hari. Konon, mandi di jam segini bisa menurunkan suhu tubuh secara drastis, sehingga meningkatkan risiko rematik, flu, dan penyakit lainnya, terutama bagi yang fisiknya kurang fit.
Saya sendiri kalau pulang malam kadang pengen mandi, tapi takut juga, apalagi kalau dengar cerita-cerita horor tentang makhluk halus yang berkeliaran di jam tersebut. Entah beneran horor atau tidak, tapi rasa was-was pasti ada. Dan katanya aura negatif itu bisa lebih mudah nempel kalau kita lagi kedinginan. Aduh, bikin merinding deh. Selain alasan kesehatan, mandi tengah malam juga disebut-sebut mendatangkan aura kesialan, karena tubuh kita dipaksa terjaga di waktu yang seharusnya kita istirahat. Alam pun sedang dalam fase tenang, dan kita malah menimbulkan kebisingan air di kamar mandi, seolah-olah menantang suasana malam. Kata Simbah, ojong gaya, awakmu nggodain lelembut. Yang artinya, jangan sombong, nanti kamu mengganggu makhluk halus. Saya sih nggak tahu pasti, tapi kadang kalau sedang sendiri di malam buta lalu mandi, bawaannya jadi parno, takut ada sosok lewat atau bayangan aneh. Ya, daripada cari sensasi ngeri, mendingan tidur saja. Bagi banyak orang yang memiliki rutinitas kerja malam, mungkin mau tidak mau harus mandi malam supaya segar sebelum kerja. Tapi kalau bisa, hindari terlalu larut, minimal jam 8 atau 9 malam, jangan sampai lewat tengah malam. Atau kalau benar-benar perlu, pakai air hangat, dan jangan lupa berdoa agar kita terlindung dari segala energi negatif. Toh, tidak ada salahnya bersikap waspada, terutama kalau kita sering merasa merinding dan lemas setelah mandi larut. Daripada setelah itu kita kesulitan tidur kan, malah merugikan diri sendiri juga. Saya sendiri pernah mengalami masa-masa sering mandi tengah malam karena sibuk kerja online sampai lupa waktu. Besok paginya badan pegal linu, kepala pening, dan rasanya kurang bersemangat. Berulang kali seperti itu, akhirnya saya sadar mungkin memang tidak baik memaksa mandi di jam-jam istirahat. Alhamdulillah, setelah saya coba batasi jam mandi paling malam jam 9, badan terasa lebih enak. Dan rezeki pun lumayan lancar, meski saya yakin itu juga berkat kerja keras plus doa. Jadi, sekali lagi kita diingatkan, mandi memang perkara sepele, tapi ternyata kalau salah waktu bisa berdampak besar. Tubuh kedinginan di tengah malam cenderung rentan penyakit, dan aura negatif bisa lebih mudah hinggap. Kalau sudah begitu, kita salahkan siapa? Kita sendiri yang kurang bijak mengatur waktu mandi. Nah, kita lanjut ke waktu terlarang ke-6. Mandi saat gerhana yang juga punya cerita seru. Sekarang, waktu terlarang ke-6 adalah mandi saat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Mungkin terdengar aneh, tapi dalam kepercayaan Jawa, gerhana dianggap momen ketika alam sedang tertelan atau terhalangi, dan ini membawa energi yang tidak stabil. Kalau kita mandi di tengah fenomena alam yang dramatis ini, katanya kita justru menyerap energi negatif atau energi yang kacau. Saya sendiri sih belum pernah nekat mandi pas gerhana, karena biasanya saya malah sibuk nonton fenomenanya sambil agak takut-takut. Tapi, kata orang tua, lebih baik fokus berdoa atau di dalam rumah saja, jangan melakukan hal-hal aneh di luar kebiasaan. Mungkin kita bertanya-tanya, loh, memangnya kenapa sih kalau mandi di saat gerhana? Nah, menurut cerita Simbah, gerhana itu saatnya alam sedang dalam proses perubahan energi besar. Air yang turun ke tubuh kita di momen tersebut dikhawatirkan membawa vibrasi yang tidak menentu, sehingga bisa memicu gangguan kesehatan atau bahkan kesialan dalam hidup. Ada juga yang percaya bahwa gerhana adalah saat makhluk jahat mengambil kesempatan untuk menyebar pengaruh buruk. Jadi kita disarankan tidak melakukan aktivitas riskan, termasuk mandi. Kita boleh percaya, boleh tidak, tapi kalau saya sih, mending main aman. Selain itu, beberapa budaya lain juga menganggap gerhana sebagai pertanda buruk atau peristiwa sakral yang perlu dihadapi dengan ritual khusus. Kita bisa lihat di beberapa suku, gerhana itu malah dirayakan atau ditangkal dengan bunyi-bunyian, apapun bentuknya. Intinya gerhana bukan momen biasa, dan kepercayaan Jawa memandangnya sebagai saat di mana semesta sedang miring. Mandi, yang sejatinya untuk membersihkan, malah bisa membawa dampak kebalikannya kalau dilakukan di jam itu, sehingga kita menarik kemalangan. Saya ingat kakek pernah bilang, pas gerhana itu banyak dedemit gentayangan, jadi jangan sampai posisi badanmu lemah. Nah, jika kita mandi di saat gerhana, konon pori-pori kita terbuka, badan rentan kedinginan, dan itu memperlemah perisai energi kita. Duh, ngeri juga kalau kebayang, apalagi buat orang yang sensitif atau takut hal-hal gaib. Ya sudah, saya sih memilih patuh saja. Toh, gerhana tidak terjadi tiap hari, jadi menahan diri untuk tidak mandi pas gerhana bukan masalah besar. Jadi, kesimpulannya lebih baik kita menunggu sampai gerhana berlalu. Baru deh kita mandi dengan tenang dan semoga energinya sudah kembali normal. Terdengar mistis memang,
Tapi siapa tahu di balik itu ada penjelasan ilmiah bahwa gerhana memengaruhi gravitasi dan radiasi matahari atau bulan yang memengaruhi air. Terserah kita mau percaya yang mana, tapi kalau saya pribadi, lebih baik berhati-hati dan menghormati petuah ini. Nah, sekarang kita masuk ke waktu terlarang ketujuh, mandi saat ada orang meninggal di rumah. Waktu terlarang ketujuh, yaitu mandi saat ada orang meninggal di rumah, terutama sebelum jenazah diberangkatkan. Dalam tradisi Jawa, situasi berduka dianggap sakral dan membutuhkan kesakralan suasana. Sedangkan mandi di tengah momen itu, konon bisa mengganggu proses pelepasan roh. Saya sendiri sempat heran, kok bisa begitu? Apa hubungannya mandi dengan roh yang baru meninggal? Tapi kalau menurut orang tua, mandi saat suasana duka bisa menghilangkan rasa hormat kita terhadap kepergian almarhum dan sekaligus memicu energi negatif menempel ke tubuh. Agak susah dipahami, tapi itulah ajaran leluhur. Katanya, waktu terbaik adalah menunggu hingga jenazah dibawa keluar rumah. Baru kita boleh mandi sekalian membersihkan diri dari energi kesedihan. Kalau kita mandi pas jenazah masih di dalam rumah, diyakini kita bisa terkena sial. Misalnya sakit yang gak sembuh-sembuh atau rezeki yang terhambat. Memang terdengar menyeramkan, tapi begitulah kepercayaan yang berkembang di banyak tempat. Bukan hanya di Jawa sebenarnya. Banyak orang bilang ketika roh seseorang masih belum benar-benar berpisah, suasana rumah itu seperti jembatan antara dunia ini dan alam baka. Jadi kita harus menjaga ketenangan. Mandi di situasi itu dianggap sebagai kegaduhan energi. Saya juga pernah dengar cerita tentang orang yang nekat mandi sebelum jenazah diberangkatkan. Dan entah kebetulan atau tidak, sebulan kemudian dia jatuh sakit parah. Tentu kita tidak boleh asal menyimpulkan, tapi cerita-cerita seperti ini yang membuat orang jadi makin percaya dengan larangan tersebut. Bagi saya lebih baik berjaga-jaga, karena toh menunda mandi beberapa jam tidak akan terlalu mengganggu kesehatan, kecuali sangat darurat. Sambil menunggu, kita bisa membantu keluarga almarhum menyiapkan pemakaman berdoa. Buat orang awam, mungkin ini terasa berlebihan, tapi disitulah letak kearifan lokal yang mengutamakan penghormatan dan keharmonisan energi. Kan kita juga tidak mau dianggap tidak sopan atau tidak ikut merasakan duka. Setelah jenazah diberangkatkan, kita baru membersihkan diri, dan hal itu konon juga membantu kita melepas energi sedih dan kembali ke kesadaran normal. Saya pribadi suka menghormati tradisi semacam ini, karena bagaimanapun juga kita hidup berdampingan dengan banyak kepercayaan yang sudah turun-temurun. Jadi kalau suatu saat kita mengalami kejadian duka di rumah, ingatlah petuah ini. Jangan buru-buru mandi walaupun kita merasa gerah atau kotor. Lebih baik urus jenazah dulu. Pastikan segala sesuatunya berjalan lancar, barulah kita mandi setelah suasana tenang. Mungkin ini juga bentuk empati dan kehati-hatian agar kita tidak kecipratan energi negatif. Pada akhirnya kita akan terbiasa menjaga sikap dan siapa tahu rezeki kita juga semakin lancar karena selalu mematuhi norma dan etika. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, penutup tentang hidup selaras dengan alam dan waktu. Akhirnya, kita sampai di ujung cerita tentang larangan mandi di 7 waktu, yang konon bisa membawa kemalangan. Kita bisa saja bertanya-tanya, apakah semua ini benar adanya atau sekadar mitos belaka, tapi seringkali ada ajaran luhur di baliknya. Mandi, kata Simbah, bukan cuma membersihkan badan, tapi juga membersihkan aura dan energi, sehingga kita perlu waktu yang pas. Kalau kita sepelekan, bisa jadi kita malah merusak keseimbangan tubuh dan memancing hal-hal kurang baik datang. Walau terkesan kuno, saya rasa tidak ada salahnya kita tetap mencoba memegang prinsip ini sambil terus berpikir positif. Kuncinya adalah hidup selaras dengan alam, karena alam punya ritme dan siklus yang tidak bisa kita lawan. Baik itu waktu subuh, matahari terbit, zuhur, sore menjelang maghrib, tengah malam, gerhana, atau suasana duka, semuanya punya getaran tertentu. Kita yang ingin mengambil manfaat dari mandi harus pintar-pintar memilih momen supaya energi kita bersinergi, bukan bertabrakan. Setidaknya, kalau kita sulit menerapkan sepenuhnya, kita coba pilih 1-2 anjuran yang paling mungkin kita lakukan. Tidak perlu memaksa diri hingga menyusahkan, karena tujuan utamanya adalah keseimbangan, bukan sekadar ikut-ikutan. Ketika kita sudah mulai merasakan perubahan yang baik, misalnya tubuh lebih segar, pikiran lebih tenang, atau rezeki lebih lancar, itu mungkin tanda bahwa kita ada di jalur yang tepat. Tentu semua ini harus dibarengi dengan usaha lain, seperti menjaga pola makan, olahraga, dan ibadah.
Kita juga harus ingat bahwa nasib baik tidak datang cuma karena kita menghindari mandi di jam terlarang, tapi ini adalah salah satu ikhtiar kecil. Jika kita merasa cocok, lanjutkan. Jika tidak, ya kita cari cara lain yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebenarnya kalau kita telaah, semua aturan mandi ini tujuannya adalah menjaga tubuh dan pikiran agar tetap fit, sekaligus menghormati alam yang selalu berubah setiap detiknya. Dengan begini, kita diingatkan bahwa hidup kita tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan semesta. Kita juga diajarkan untuk lebih peka, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang mengatur segala frekuensi itu. Maka, mari kita jadikan aturan ini sebagai bagian dari perjalanan spiritual, bukan sekadar beban yang mengekang. Demikianlah petuah sederhana dari saya yang konon mewarisi pesan simbah dan leluhur. Semoga bermanfaat bagi sedulur sedoyo. Mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rezekinya, dijaga kesehatannya, dan terus disinari energi positif. Tidak ada salahnya mencoba menerapkan larangan mandi di 7 waktu tadi. Toh kalau memang berhasil membawa kebaikan, kita sendiri yang menikmati. Kalaupun tidak ada pengaruh, setidaknya kita telah berupaya menjajal kearifan kuno yang kaya makna. Sekian dulu cerita kita hari ini. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.